Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Yasmin Fauzia Kulsum dengan NPM 20106310900101 dari kelas 1E Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang evolusi tumbuhan dan hewan. Saya akan berbicara mengenai asal-usul kehidupan dan saya mengemukakan 3 teori. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori ini mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda tak hidup yang dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh John Needham. Yang kedua ada teori biogenesis. Teori ini mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda tak hidup. Ilmuwan yang mengemukakan teori ini ialah Francisco Redi, Lazarus Palanzi, dan Louis Pasteur. Yang terakhir ada teori kosmozoa, yaitu asal mula kehidupan di bumi ini berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Ilmuwan pencetusnya ialah Arrhenius. Menurut istilah, evolusi berasal dari bahasa Latin yang berarti membuka lipatan. Evolusi pada tahun 1622 pada awalnya berarti membuka gulungan buku, dan istilah evolusi digunakan pertama kali dalam pengertian ilmiah modern pada tahun 1832 oleh seorang geologis berkebangsaan Skotlandia bernama Charles Lyell. Dan kemudian Charles Darwin menggunakan istilah ini satu kali dalam paragraf penutup bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Every Races in the Struggle for Life, tentang asal-usul spesies melalui cara seleksi alam atau pelestarian kelompok dalam perjuangan untuk hidup. Nah, teori evolusi sendiri yang sering kita kenal itu ada 2. Yang pertama ada teori dari Landmark, yaitu berisi 2 gagasan. Pertama, gagasan use and disuse, digunakan atau tidak digunakan. Bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara, bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Yang kedua, sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada konsep pewarisan sifat ini, modifikasi pada organisme yang diperoleh selama hidupnya akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua ada teori Charles Darwin. Dalam buku Darwin, On the Origin of Species tersebut mengandung 2 teori utama. Pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Dan untuk mekanisme evolusi sendiri ada 6. Yang pertama ada mutasi, yang kedua seleksi alam, yang ketiga terdapat migrasi, yang keempat ada rekombinasi gen, yang kelima ada genetic drift, dan yang keenam ada hukum Hardy-Weinberg. Seperti yang terlihat, bukti evolusi itu adanya fosil. Fosil juga dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada berbagai kelompok organisme. Yang kedua, buktinya ialah biogeografi. Dapat diprediksi di mana fosil dari kelompok organisme yang berbeda dapat ditemukan. Sebagai contoh fosil kuda, di mana spesies kuda lebih banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara. Karena pada saat itu wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak terhubung, sehingga kuda tidak dapat berpindah di antara kedua lokasi tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki The Evolution of Cetaceae. Cetaceae adalah orde mamalia bersirip yang hidup di perairan dari sungai, danau, hingga lautan. Memiliki ciri-ciri kaki berevolusi menyerupai sirip untuk berenang, lubang hidung di atas kening untuk membantu mengambil nafas di luar permukaan air, sirip belakang mendatar untuk mengayuh di bawah air, mengandung serta menyusui dan bernafas menggunakan paru-paru. Penamaan ilmiahnya diambil dari kata ketos, yang berarti ikan besar. Berdasarkan catatan fosil yang ditemukan,
Ordo Cetaceae itu berevolusi dari Facetus inachus, mamalia berkuku belah yang hidup semi akuatik pada tahun 49 juta tahun yang lalu. Kemudian menjadi mamalia laut akuatik pada tahun 45 juta tahun yang lalu. Bercabang menjadi subordo Odoncetes paus bergigi dan Mysticetes paus balin pada tahun 40 juta tahun yang lalu. Menjadi predator puncak di lautan Cenozoikum hingga sekarang. Kini, tercatat ada 88 spesies paus di dunia. Pertama kali diidentifikasi dan dideskripsi secara ilmiah oleh Mathurin Jacquinis Brisson, ahli zoologi Prancis pada tahun 1762. Yang diketahui, anggota Ordo Cetaceae terkecil ialah lumba-lumba Maui atau Cephalorhynchus hectori Maui yang memiliki panjang 100 cm, 3 kaki dan 3 inci dan berbobot 50 kg atau 110 pon. Sementara itu, anggota terbesar dari Ordo Cetaceae ialah paus biru atau disebut Balaeonopetra musculus yang memiliki panjang 3.300 cm atau 96 kaki dan berbobot 173.000 kg atau 381.000 pon. Spesies terbesar dalam subordo Odoncetes adalah Paus sperma, Physeter macrocephalus, memiliki panjang 1.600 cm dan berbobot 57 kg. Sekaligus menjadi mamalia dengan volume otak terbesar yaitu 8.000 cm3 dengan bobot 7,8 kg. Odoncetes ialah bagian subordo dari Cetaceae. Memiliki ciri-ciri gigi dalam rahang yang berguna menggigit mangsa dan organ melon yang memancarkan gelombang ultrasonik untuk memburu mangsa serta melacak halangan yang ada di bawah laut. Yang kedua, bentuk gigi anggota Odoncetes beragam, berbentuk kerucut seperti yang dimiliki oleh lumba-lumba dan paus berparuh dan tajam seperti yang dimiliki oleh paus orca dan paus sperma. Hidup secara berkelompok mencapai 30-40 ekor, bahkan mampu mencapai 100 ekor. Yang terakhir, spesies paus bergigi yang mampu menyelam paling dalam ialah paus berparuh Cuvier atau Ziphius cavirostris dengan kedalaman mencapai 2099 meter di bawah permukaan air. Hingga kini terdapat 15 spesies paus bergigi. Mysticetes juga merupakan subordo dari Cetaceae yang memiliki ciri-ciri gigi menyerupai tikar dengan jumlah mencapai 300 buah, memakan organisme kecil laut seperti udang rebon dan krill, serta memiliki organ melon untuk evaluasi bawah laut agar bisa menghindari halangan bawah air. Yang kedua, umumnya berukuran raksasa dengan kisaran ukuran panjang yaitu 600 sampai 3.300 cm dengan bobot sekitar 3.000 sampai 190.000 kg. Yang ketiga, dalam melahap mikroorganisme laut, paus balin akan membuka mulutnya yang mampu menengguk 500 galon dan memakan 3.600 kg rebon dalam sehari. Hidup secara soliter dan hanya berkelompok saat musim kawin. Hingga kini terdapat 73 spesies paus balin. Diketahui juga dalam berkembang biak, Ordo Cetaceae akan bermigrasi sejauh 16 km atau setara dengan 10.000 mil dengan rata-rata jarak sekitar 8.000 sampai 11.000 km atau 5.000 sampai 7.000 mil. Kemudian mengandung sekitar 9 sampai 16 bulan dan melahirkan seekor anakan yang akan matang pada usia sekitar 2 sampai 10 tahun. Ordo Cetaceae memiliki angka harapan hidup yang mencapai 50 tahun, dengan usia tertua mencapai 211 tahun. Berdasarkan catatan IUCN, ada tercatat 40 ekor anggota Ordo Cetaceae yang diburu tiap tahun dengan spesies yang sudah punah antara lain lumba-lumba sungai kuning,
lumba-lumba sungai Tiongkok atau baiji, dan vaquita. Di Indonesia sendiri, semua spesies Cetaceae dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Untuk bagian kedua, saya akan menjelaskan The Evolution of Pinaceae. Pinaceae merupakan keluarga pinus, pohon-pohon atau semak, dan termasuk banyak dari kornifer terkenal yang penting secara komersial. Contohnya ada aras, hemlock, sarkes, pinus, dan cemara. Keluarga tersebut termasuk dalam ordo Pinales yang sebelumnya dikenal sebagai Corniferales. Mereka ialah keluarga konifer terbesar yang masih ada dalam keanekaragaman spesies, dengan spesies di antara 220 hingga 250 tergantung pada pendapat taksonomi dalam 11 genera. Dan yang terbesar kedua ialah Cupressaceae dalam jangkauan geografis. Pinaceae ditemukan sebagian besar berada pada belahan bumi utara, dengan mayoritas spesies di daerah beriklim sedang, tetapi berkisar dari subarktik hingga tropis. Dan dapat kita lihat juga ciri-ciri dari famili Pinaceae. Yang pertama, merupakan pohon yang tumbuh setinggi 2 hingga 100 meter, 7 hingga 300 kaki, dan sebagian besar hijau sepanjang tahun kecuali larik dan pseudolarik, dengan cabang suboposit atau melingkar dan tersusun pilar daun linear seperti jarum. Yang kedua, embrio Pinaceae memiliki 3 hingga 24 kotiledon. Yang ketiga, kerucut betina berukuran sedang dan biasanya berkayu dengan panjang 2-60 cm, 1-24 inci, dan juga memiliki banyak sisik yang tersusun spiral, serta 2 biji bersayap pada setiap sisik. Yang keempat, kerucut jantan berukuran kecil, panjang 0,5 sampai 6,0 cm atau 0,2 sampai 2 inci, dan akan segera gugur setelah penyerbukan. Serbuk angin menyebar melalui angin. Analisis kerucut Pinaceae mengungkapkan bagaimana tekanan selektif telah membentuk evolusi ukuran kerucut variabel dan fungsi di seluruh keluarga Pinaceae. Variasi ukuran kerucut dalam famili kemungkinan besar disebabkan oleh variasi mekanisme penyebaran benih yang tersedia di lingkungan mereka dari waktu ke waktu. Semua Pinaceae dengan biji yang beratnya kurang dari 90 mg tampaknya diadaptasi untuk penyebaran angin. Pinus yang berbiji lebih besar dari 100 mg lebih mungkin memperoleh manfaat dari adaptasi yang mendorong penyebaran hewan, terutama oleh burung. Pinaceae yang bertahan di daerah di mana tupai pohon berlimpah tampaknya tidak mengembangkan adaptasi untuk penyebaran burung. Dalam klasifikasi subfamili dan genera Pinaceae telah menjadi bahan perdebatan di masa lalu. Ekologi Pinaceae, morfologi, dan sejarah semuanya telah digunakan sebagai dasar metode analisis famili, dan dalam sebuah publikasi tahun 1891 membagi keluarga menjadi 2 subfamili dengan menggunakan jumlah dan posisi saluran resin di daerah vaskular polimer akar tunggang muda sebagai pertimbangan utama. Dalam publikasi tahun 1910, keluarga tersebut dibagi menjadi 2 suku berdasarkan kejarian dan jenis dimorfisme pucuk panjang pendek. Klasifikasi baru juga membagi subfamili dan genera berdasarkan pertimbangan ciri-ciri anatomi kerucut ovulasi antara anggota famili yang masih ada dan fosil. Di bawah ini adalah contoh bagaimana morfologi telah digunakan untuk mengklasifikasi Pinaceae. Ke-11 genera tersebut dikelompokkan menjadi 4 subfamili.
Berdasarkan anatomi mikroskopis dan morfologi kerucut, serbuk sari, kayu, biji, dan daun. Seperti yang telah terlihat, klasifikasi subfamili baru. Yang pertama ada subfamili Pinoideae atau Pinus. Ciri-cirinya kerucut 2 tahunan, jarang ada yang 3 tahun. Membentuk umbo pada setiap skala dengan dasar skala kerucut lebar yang menyembunyikan benih sepenuhnya dari pandangan apial. Yang ketiga, daun memiliki pita stomata primer, adaksial di atas xilem atau sama rata pada kedua permukaan. Yang kedua ada subfamili Piceoideae atau Picea. Ciri-cirinya kerucut tahunan tanpa umbo. Dasar skala kerucut lebar menyembunyikan benih sepenuhnya dari pandangan apial. Benih tanpa gelembung resin kehitaman dengan daun memiliki pita stomata primer adaksial di atas xilem atau sama pada kedua permukaan. Yang ketiga ada subfamili Laridosideae atau Larix, Pseudotsup, dan Cataya. Kerucut memiliki sifat tahunan tanpa umbo. Dasar skala kerucut lebar menyembunyikan benih sepenuhnya dari pandangan apial. Benih tanpa gelembung resin, keputihan dengan daun memiliki pita stomata primer adaksial di bawah pembuluh phloem saja. Yang keempat ada subfamili Abietoideae, Abies, Cedrus, Pseudolarix, Cateleria, Notusuga, dan Suga. Yang pertama ada kerucut tahunan tanpa umbo. Dasar skala kerucut sempit dengan biji sebagian terlihat dalam pandangan apial. Biji memiliki resin. Biji sayap memegang benih erat-erat dengan cangkir, dan daun memiliki pita stomata primer adaksial di bawah pembuluh phloem saja. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Demikian presentasi pemaparan evolusi hewan dan tumbuhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.